Yo. Halo guys. Halo Halo guys. Welcome back to Dam Talk Podcast. Balik lagi. Balik lagi ke episode berapa? Episode 11 Episode ke-11 ya? Episode 11 hari ini. Gila. Makin konsisten aja gitu. Iya. Pasti pada bingung nih. Siapa ini? Siapa yang di tengah? Di mana ini? Di mana kita? Ini di mana? Di mana kita? Jadi hari ini kita kedatangan guest super spesial ya. Yoi. Super spesial ya. Spesial. Banget. Yo, kenalin dulu Koko Chris. Ini dia. Saya Chris, saya Siapa dulu nih? tukang ngopi, Ih, Bisa dibilang pecinta kopi kan? bisa dibilang begitu. Bisa dibilang Iya. obses gak? Dengan kopi. Penasaran aja sih. Penasaran ya? Penasaran dengan kopi? Penasaran dengan kopi, walaupun udah kenal kopi udah Oke. lama, cuman ya lebih penasaran aja dengan Penasaran. kopi-kopi baru. dan lain-lain gitu, ya. Oke. Jadi mungkin ini episode pertama yang disponsor ya sama GN nih? Iya. Pertama kali disponsor sama kita. Perdana nih. Iya, gitulah. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini kita sekarang lagi di Grind Now Coffee and Bar. Lokasi di mana, Will? Lokasi di Mitra 2. Mitra 2 ya, Iya. untuk warga Batam ya. Ini udah Mitra 2. paling salah satu coffee shop paling top lah ya di Batam ya. Top. Paling top lah. Aku bisa bilang emang ice blacknya Iya. enak banget. Jadi kenapa kita undang guest kita kali ini? Ya Grind Now tuh punya dia. Iya. Iya. Pemilik Grind Now. Pemilik Iya kan? Grind Now gitu loh. Ya kan? Jadi gimana kok? Ceritain dulu dong. Hidup Koko gimana? Apa kabar? Beberapa saat ini. Kalau saya sendiri sih pastinya ya begitu ya, as a Iya. human ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk Grenov sendiri still growing, still harus ya banyak improvement yang harus dikerjakan. Mantap. Koko udah berapa lama Grind Now nih? Grenov sebelumnya di rumah itu kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun 2 di tahun rumah. itu saya itu kebetulan WFH, work from home, remotely. Hah? Nah, kenapa saya buka Grenov itu juga karena part of hobby lah. Saya Oh, nyicil-nyicil iya. belakang juga dan lain-lain. Ah. Terus kenapa bisa di sini karena emang ada satu teman sih yang encourage saya untuk keluar dari comfort zone gitu. Ya. Oh, jadi abis itu langsung buka ini ya, Grind Now ya? Iya. Oh. Berarti Grind Now udah jalan berapa lama kok? Tapi kalau misalnya dibilang dari rumah itu hampir 2 tahun 7 bulan lah. 2 tahun 7 bulan ya? Oh, berarti di sini udah 7 bulan? 7 bulan ya? Nah, Belum setahun loh berarti ya. Belum Belum. setahun. kalau setahun kalau masih gini-gini aja kayaknya harus sabut. Ya, nggak gitu dong. Kan ada prosesnya. Prosesnya. Kan pelan-pelan. Ya, dulu kan sempat Grind Now di sini kan kok ya? Ya kan? Itu Sempat di... emang karena beberapa orang sih lokasinya lebih bagus. Oh, Apa yang jadi masalah adalah kita store barang. store bar. Oh, iya. Benar. Tapi kalau di situ kan konsepnya slow bar. Slow bar. Ya, slow bar di situ kemarin. Pernah minum nggak yang di situ? Belum. Belum pernah ya? Belum. Oh. Sama aja sih sebenarnya. Ya sama aja sih sebenarnya, cuman kayak ya konsepnya beda. Lumayan beda. Maksudnya agak beda. Ya, lumayan beda. Di sini kita ada slow bar juga, cuman nggak gitu besar Iya, kemarin. benar. Ini lebih ke yang mau aja lah ya. Iya. Ya, yang mau. Biasa, Betul. Ya, slow bar ya. Karena juga market sendiri juga maunya ya udah nggak di depan juga, jadi maunya duduk di meja-meja depan atau gimana gitu. Jadi kenapa Grind Now? Iya. Kenapa namanya Grind Now? Kenapa? Giling sekarang. Giling sekarang. Giling Giling sekarang. sekarang gitu ya? Iya. Oh. Maksudnya giling sekarang Giling gitu sekarang. ya? Oh, Jadi iya. mau Fresh gitu. Americano fresh. Oh, iya. Filter fresh, anything fresh gitu. Semuanya fresh ya. Iya. Ya Boleh, paling boleh, untuk premium ya paling kopi susu aja. Ya, cold brew gitu ya? Cold brew ya. Iya. Kalau itu kan mau nggak mau emang primet ya. Ya, emang primen yang kayak gitu. Jadi kenapa kita di Grind Now kali ini? Karena menurut aku Grind Now one of the best coffee shop sih Iya, di coffee Batam. spot di Batam emang. Benar, ini bukan karena Koko guys ya, tapi Bukan emang karena benar. disponsor juga. Iya, emang disponsor. Ya, tapi emang one of the best gitu loh. Iya, benar. Kalau ngopi tuh pasti kesini gitu loh. Benar. Kenapa sini ya kalau mau nanya? Nah, jadi aku kan personally pecinta black. Ya. Nah, kalau black menurut aku paling enak di sini. Parah loh ya kok. Dulu dia nggak bisa minum loh. Oke. Ice black Nggak bisa minum, Americano nggak tuh bisa nggak minum bisa black. minum dia. Kenapa bisa jadi minum ice black? Jadi awalnya itu yang susu, Oke. latte gitu. Terus pernah disuruh coba. Tapi rasanya aneh banget. Pahit, Asam. kayak asem, kayak kecap gitu. Iya. Terus aku minta simple sirup, Iya. campur simple sirup, Makin deh. makin manis, nggak bisa diminum, nggak mau minum lagi.
Terus habis itu kayak ya udah boleh lah belajar dikit-dikit, dikenalin sama ini tuh. Cocok. Pertama kali Nah. beneran bisa enjoy Black. Americano atau black, inget nggak kapan? Di mana ya? Kapan ya? Pertama kali yang Kayaknya kayaknya aku nggak nggak ingat sama deh. kau, aku nggak sama Udah kau waktu lupa itu. sih, udah lupa Itu sih. bener-bener Ah. awal-awal yang kau bisa kayak, ice bear itu enak gitu. Iya. Malahan aku nggak bisa minum ice black. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kok go to-nya apa? Manual? Pagi espresso, Hmm. tok, Tok espresso aja. espresso. Anjir. Terus kalau ada mesinnya di rumah ya. kalau Oh ada iya iya mesin iya. ya. Ah. Filter. Palingan kalau misalnya emang agak telat-telat bangun filter lah. Hmm. Filter habis itu kalau misalnya emang belum banget latte paling. Teh ya. Oh. Kopi or tea? Ya kopi lah. Kopi ya? Sebelum 2018 Tea ya? sebelum 2018. Sekarang sih Full coffee. Full kopi ya. Iya. Kalau aku sih dari dulu emang coffee. Kopi ya? Dari Kopi, dulu. kopi. Dari dulu. Nah, Aku pertama kali kenal kopi itu kopi instan. kopi instan. Iya. Oh iya sih, kopi instan sih. fun fact kita dulu gak bisa minum kopi. Gak bisa ya? Oh nggak bisa juga ya kok? Itu Tapi gimana tuh? kenapa Terus kok gimana tuh? Walaupun nggak bisa minum kopi dulu kan, bisa terjun ke dunia kopi jadi. Gimana ya? Jadi dulu itu ada partner lah, bukan partner teman. Teman. Saya yang kerja di dunia kopi itu di 2018. 2018. Jadi dia tuh sertifikasi tuh di 2018 lokal ya, BNSP ya. Di 2018 di salah satu coffee shop Batam, cuman udah gak ada lagi dia. Oh. Jadi dia kebetulan kerja juga di sana. Tiba-tiba suatu hari diajakin Diajakin apa kok? kopi. Kopi. Oke Gak oke. yang lain-lain kok tenang. Kirain ngajak ngopi keluar. Kirain gitu kan. Iya. Cuma dia kerja sana. Nah, jadi datang cobain kopi seduhan dia. Jadi mereka tuh per hari itu ada 2 jatah. Jatah ngopi per barista tuh 2. Kalau mau buat apa aja boleh terserah. Boleh. Oke oke oke. Jadi ini ada jatah kedua dan dia lagi pengen mau coba upgrade skill dia lah. Iya 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 iya. Pada saat itu dia ada gunung halu katanya. Jadi dia buatin, saya bilang saya nggak mau. Itu filter ya? Filter, oke oke oke. Bro, coba aja dulu katanya. Barang pasti ada hint of banana. Penasaran? Iya. Kok ada banana? Iya, kok ada bisa ada banana gitu di banana kopi gitu ya kan? Jadi Terus pas minum beda. beda gitu ya. Tapi pada saat itu kan harga filter 2018 25.000. 25.000 ya? Oke 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 oke. 2018 25.000 udah mahal. Iya 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 iya. Harga pada saat itu sama itu mirip-mirip. Iya 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 iya. Nah, dari sana pun udah mulai bukan mulai minum kopi ya, tapi kayak aja. Jadi ada teman dari Magelang juga di Batam, kami dulu main thrifting. Sekarang juga agak main sih. Nah, jadi apa ya? Dia kasih couple tanker. Kapal tanker, oke oke. Couple tanker dikasih buat es kopi susu. Dari sana lah, cobain kopi terus. Tak lama lagi teman saya di Jakarta ada jual drip bag, saya beli pelan-pelan beli upgrade sampai sekarang gitu. Jadi pelan-pelan dari kopi susu naik terus gitu ya? Awal kenalnya filter. Filter, nyoba susu. kopi susu, kopi hitam, Nah, itu robusta. robusta. Oh iya 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 iya. Robusta dia ya. Iya. Robusta gelap lah gitu. Ya. Iya, robusta gelap nih. Masih sampai sekarang masih bisa beda, tapi harus tipis banget. Nah, soalnya kan itu bold banget ya, Ya. bold banget Enak itu. banget itu. Itu untuk orang-orang yang emang kalau bisa dibilang Kuli. iya, Iya iya iya. iya. Bener. Itu Buat- minumnya kopinya itu. Sama kopinya itu. ampas-ampasnya di bawah semua Iya, aja. Wah, Langsung itu seduh. gila sih. Dulu tuh kayak gitu, jadi tiap kita pun minumnya malam, jam 10 malam, Iya. nongkrong depan rumah. Iya. Iya. Minumnya itu lagi. Iya. Apa nggak bisa tidur malamnya? Nggak bakal bisa tidur sih. Kopinya bisa tidur. Itu gila sih. Kopi yang kayak gitu. Tapi kok bisa buka grind now tuh gimana? Emang dari awalnya tuh memang kayak pengen buka kopi shop deh gitu. Awalnya pengen. Jadi alatnya udah ada, sudah nyicil. Kebetulan pertama itu saya buat kopi susu botolan. Botolan. Jadi kalau Oh. di belakang ini ada meja Aha. dan samping itu Ah. kanan.
itu gear pertama. Oh, iya iya iya, oke Yang oke. original ya, Iya. awal-awal ya. Ah, Dulu iya. pakai di terus Pyro Presso. Aeropress. Preso. Oh, iya Oke, iya oke, iya, oke, iya. oke. Manual semua ya. Semua. Iya, manual Jadi, semua ya. dari sana jualan terus saya struggle kan kayak misalnya Ah. pas COVID tuh saya harus buka deh saya Iya bilang. iya 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 iya. Ada teman saya yang suruh saya kesini juga, Ah, ah, ah. tapi adiknya Ah, dia ah, ah. bilang kalau misalnya Aha, buka di rumah aja gimana katanya. buka di rumah ya. Iya. Oh iya iya Itu iya. di Tiban banyak yang buka di rumah Ah, katanya. ah, ah, ah. Dipikir-pikir kayaknya bisa. Nah, jadi karena keterbatasan modal ya, ya mau gak mau telepon tante ya kan. Iya iya. Kan enggak, tapi sebenarnya itu nggak masalah sih. Iya. Soalnya selagi bisa ada bantuan ya kita kan juga Ya, why not nggak kalau apa-apa gitu. lah. Iya. Itu nggak apa-apa lah. Iya, Bukannya iya. kita kayak yang walaupun minta bantuan kita kan nggak bayar balik kan nggak kan Pasti. gitu. Iya, kita pasti bakal Bang. bayar balik. Iya, benar. Jadi dari sana mencoba buka di rumah ya, Enjoy ya ya. karena panas juga. Iya 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 iya. Ah. Keluar, kebetulan panas juga. Maaf. Kayaknya makin panas deh. Udah pasti panas gitu. Tapi Koko bukanya itu di teras rumah ya? Atau awalnya di dalam? Teras rumah. Teras ya? Ya. Di dalam tuh biasa produksi aja dulu itu kan Produksi. kopi susu. Oh Ya. iya. Berarti botolan semua di dalam rumah. Betul ya. Oh. Setiap hari itu jadi kuli, Ya, bener. angkat keluar, Hmm. angkat masuk. Iya, 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 angkat iya, iya. Keluar, Hmm. angkat masuk. Gitu equipment semua ya? Iya. Jadi One man aja kok ya? One man. One man ya? pada masanya pasti one man. Jadi Iya, iya, dulu iya. kerja remote bisa sambilan jualan kopi. Iya 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 iya. Iya sih kayak gitu enak sih ya, bisa. Enak. Makanya saya juga ada kesempatan mau remote lagi. Iya, iya. Oh. Iya sih, Kayak emang gitu ngerti. sih. Apalagi kalau bisa bilang waktu itu kopi itu hobi banget buat Koko ya? Iya, betul. Iya kan? Jadi bisa work remote sambilan buka coffee shop di rumah Betul. itu Iya, pasti iya, kayak iya. mimpi banget ya? Nah, Enak ya? Pada rasanya. saat itu juga bos juga tahu kalau misalnya ada buka kedai kan. Ah. Nah, dia juga oke gitu ya. Mending kerjaan dulu Iya, kelar gampang. deh gitu. iya iya iya, itu nggak Oke, masalah oke, sih. iya. Iya, iya. Kalau boleh tahu dulu Kerjaan Koko terus. kerjanya apa? IT. IT Saya juga ya? IT support. Oh, IT support. IT Oh support. iya. Berarti Data kita bertiga tester. Anak IT semua ya? gitu. Iya, iya, Emang nggak iya, kemana-mana anak IT itu. Iya, di mana-mana IT semua ya? Iya, gitulah. Tapi emang kerja sesuai passion tuh emang Ya lebih enak lah. enak lah ya. Iya iya iya. iya. Memudahkan diri sebenarnya. Benar benar Jadi benar nggak benar. bisa terlalu struggle sebenarnya. Iya. Karena kita udah tahu. Tapi mau dibilang kerja sesuai hobi, nggak stres itu nggak mungkin. Pasti. bakal stres Stres, Ya, kita- pasti. Kita lebih enjoy aja. Lebih Ya, enjoy. lebih Tahu enjoy. fundamentalnya, kita tahu seluk beluknya. Iya, benar benar benar. Jadi problem solvingnya lebih gampang. Yes. Hmm. Soalnya di mana-mana orang yang ngelakuin kerjaan yang mereka suka itu pasti passionnya lebih di sana gitu. Betul. Pasti Ya, benar benar lebih benar. mau benar. ngelakuin Ya. gitu. Betul. Ya. Jadi host kita yang satu ini kebetulan punya juga. Apa? Punya kafe juga host kita. Oh, iya, Iya. betul, betul. Tapi aku kan Iya. nggak fokus di kopi. Ah. Kopi itu cuman peneman di sana, Iya. ya kan? Cuman kan penyuka kopi. Iya. Kopi banget. Dia tuh Aku kopi juga banget. Kenapa agak di explore lagi? Aku waktu itu masih, ya kan kafe itu kan ngikut orang tua awalnya kan. Oke. Jadi ngikut orang tua. Aku dari dulu itu emang udah peminum, ya kan? Enjoyer. Peminum kopi. Peminum ya, Iya. peminum Bukan kopi. mabuk bukan. Bukan, bukan itu. Perjelas dulu. Sorry. Aku dari dulu itu emang peminum kopi. Ah. Americano, latte, semua aku tuh suka banget kan. Apalagi yang Arabica lah, aku paling suka. Ah. Jadi pas orang tua bilang mau buka kafe itu kan, aku tanya, oh ini kafenya gimana? Yang kafe yang kayak kedai kopi, yang kopinya tanker atau ada mesin espressonya gitu kan? Dia bilang, oh iya kita kafenya ada mesin espresso gini-gini. Mamaku suruh aku yang kayak, kamu datanglah ke kafe handle bantu kan? Oke. Dari situ kan hire barista kan. Kalau aku sebut nama nggak apa-apa lah ya di sini. Kan kami itu bantuannya Mas Apip, pemilik luar garis, ya kan? Nah, kenal kan, Koko kan? Ah, Ya, iya. kenal kan? Ya. Kalau Mas Afif tuh dulu kenalnya pas motret dulu. Iya, Ah. fotografi. Ya. Jadi semua dari dia kan. Jadi Mas Apip yang bawakin barista. Dari situ aku yang kayak ternyata buat kopi ribet juga ya, nggak sesimpel itu ternyata. Hmm. Empingnya harus keras, pelan, itu tergantung kalibrasi. Kita size grind size-nya, itu dari beans-nya. Aku baru kayak ada SOP kalibrasinya cuma maksimal berapa kali gitu kan. Ah. Yang sana kayak
ternyata susah juga ya gitu. Ya, karena kalau misalnya dibilang kalibrasi ya Ribet banget. apalagi beans baru Iya, bener. minimal kalau bisa nggak lebih dari 5 kali lah. Iya, bener. Jadi Malah di kalibrasi kafe aku itu kayak lebih ini ya. rendah. Kalibrasi itu kayak tiap pagi buka kopi shop harus kalibrasi gitu ya. Ya, karena Iya kan? harus. Harus gitu ya. Oh. grinder itu kadang bisa lari dia. Iya. Burnya bisa lari. Biasa faktor cuaca sih atau faktor Iya, sama dari beans-nya juga. Dari beansnya juga ya. Kalau ya ajaran Mas Apip ya, beans itu bernafas. Beans itu bernafas. Beans itu bernafas. Dia selalu keluarin karbon dioksida, Ah. ya kan? Jadi setiap hari rasa beans bakal berubah. Ah. Tugas barista itu kalibrasi biar rasa espressonya selalu sama Ah. atau mirip-mirip lah, semirip gitu ya. mungkin. Oh. Sama yang selalu dibuat gitu ya. Iya. Iya, iya. Jadi iya. dari awal kalibrasi sebagai barista yang udah nyoba espressonya, mereka harus ngingat rasanya gimana. Jadi besoknya kalibrasi mirip mungkin sama rasa kemarin. Iya, 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 iya. Biar rasa kopi di kafe itu nggak berubah, ya kan kok? ya pertama gak berubah, terus kedua kalau misalnya mungkin blendnya kita ganti-ganti mungkin tiap minggu 2 minggu sekali ya. Ah. Refresher aja untuk Ya. Oh. Sorry. Bentar ya guys. Ada technical. Ada kucing. Ada meong. maafkan kami. Itulah. Technical biasa kalau kayak di outdoor kayak gini. Time out. Iya. Ini maskot Grino by the way. Maskot Grino nih. Oke guys. Halo. Halo. Aduh. Sorry. Hai. Dilpas. Pas selesai. Oke. Oke, lanjut tadi. Oke, balik. Oke, Sabar, balik sabar. lagi. Balik. Ada sedikit teknikal tadi ya. Maskotnya mengganggu. Iya, maskotnya mengganggu gitu. Tadi sampai mana ya? Tadi Kalibrasi. sampai kalibrasi. ya kalibrasi. ya. Jadi tadi ya tadi yang pertama adalah biar rasa kopi bisa sama, gitu Betul. kan. Terus apa lagi tadi yang kedua? Koko bilang. Ya itu aja sih, atau enggak menyamai lah sama yang kemarin. Ya, menyamai ya. Tapi ada kadangkala beberapa coffee shop di Batam tuh atau mungkin di luar Aha. lebih mereka kayak ada seasonal beans-nya. Bulan ini dia pakai beans apa nih, bulan depan pakai beans apa dan lain-lain gitu. Kalau beans yang Koko paling suka itu apa? Dari itulah kok, dari daerah sama proses. Mungkin daerah agak susah ya, agak berat ya, karena terlalu banyak Iya, terlalu banyak ya, terlalu banyak. favoritnya. Iya, favorit. Bener-bener. Mungkin proses ya, aku suka wash. 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 Wah, Wash coffee. kita kebalik kok. Aku Natural paling nggak ya? bisa wash. Soalnya aftertaste-nya wash aku nggak bisa. Oke. Dia ada aftertaste aneh gitu. Ini aku nggak ngerti nih bedanya apa. Kalau wash itu dia lebih clean, lebih Lebih clean. soft. Iya. Kalau oke, misalnya natural dia mungkin lebih rasanya langsung boom gitu. oke. Oh, langsung nendang gitu ya? Nendang gitu. Oh. Lalu kebanyakan wash itu biasanya lah ya, pada umumnya flavor notes-nya itu lebih ke floral gitu. Natural itu lebih ke fruity ya, kalau nggak salah ya. Gitu ya? Mungkin ada juga di Kebanyakan ya, fruity, iya. cuman tergantung originnya Iya, lagi. origin juga Iya. sih. Iya, benar-benar. Sama Soalnya- paling kalau natural ya, natural mungkin ke spesifik ya. Natural spesifik klasik geisha sih. Klasik Geisha, ya. yang Kalau natural, geisha, ya. ya. Kalau geisha kayaknya semua orang masuk lah ya. Nggak semuanya. Nggak semua juga ya? Istri Geisha saya itu dikasih minum geisha Nggak bisa? es es kopi susu dulu apa? Kopi wangi kopi rasa asam katanya. Karena asam. geisha itu sebenarnya ya, kalau kata barista aku ya di sana, itu kopinya gampang diseduh. Karena biasanya emang udah mahal. iya. Gampang geisha- diseduh. Iya. Iya. Itu bukan beans yang bisa dieksperimen keluarin rasa nggak. Kebanyakan geisha itu emang enak. Pada umumnya dari awalnya udah enak. Aha. Jadi seduhnya gampang. Jadi kalau misalnya kamu beli beans nih 50 gram itu di harga 400.000 contohnya. Itu kan udah mahal kan? Iya, iya. Yang penting kamu gimana seduh pun itu udah enak sebenarnya. Itu kalau geisha. Di luar geisha mungkin beans lain, Cero Azul, Iya. terus apa namanya?
Sunda Rume. Ah. Itu juga udah Wah, udah oh, ini enak Yang di sebenarnya. base-nya udah enak. Iya, ini agak Sebelumnya rumit ya. bakal selalu enak. Jadi Tapi bisa lebih bisa dioptimalkan lagi lah. Jadi misalnya buat peminum kopi yang beginner nih, Koko suggest-nya apa? Beans-nya. Biar mereka masuk dulu gitu. Proses yang natural atau natural anaerobic Yes. atau fermentasi. Oke gitu ya. Iya. Anaerob. Kenapa gitu? Karena orang mikir, oh kok ada fruity-fruitynya, Ah. asamnya asam panci gitu. Asam panci yang beneran kayak rasanya berbeda lah kayak. Berbeda gitu. Iya. Bedanya adalah lo minum apa namanya? Filter. Bukan. Enggak. Cola, Cola, tapi tanpa soda. cola tanpa Gitu. soda. Ah, gitu. iya. Iya. Oh iya. Oh ya, kalau gitu lebih gampang masuknya ya. Gampang masuk. Gampang masuknya. Iya. Iya. Ataupun lu minum Fanta deh, Ah. tanpa soda gitu. Iya. Basically-nya kayak gitu lah. Cuman kalau Ah. bisa dibilang mirip cola banget atau Enggak, mirip Fanta ya, enggak gitu. Iya. Benar. Itu untuk filter kok kan. Filter. Iya, untuk filter. Kayaknya kalau untuk pemula Ya. espresso agak susah lah dimasukin ya. Langsung kalau langsung. Espresso itu ya balik lagi hobi aja Iya. sebenarnya. Iya. Atau enggak lu tiap pagi butuh Kafein cepat aja ya. Iya. Langsung one shot gitu ya. Iya. One shot biasa. One shot gitu ya. Langsung one shot aja. Iya. Itu langsung siangnya gini. Bergetar tuh. Koko Max sehari pernah berapa gelas? 8. 8 gila emang. Rekor. Satu gelasnya berapa shot kok? Atau itu filter? Filter kebanyakan. Jadi filter 5 sampai 6 sisa Anjir. espresso base. Gila. Gila. Kalau aku maksimal waktu itu pernah 8 shot One shot. espresso. Ya. Langsung Itu 4 di gelas. dalam Itu kan kalibrasi kan? Iya. Banyak kan? Langsung tarik Oh, beda-beda. kalau kalibrasi Langsung jangan gitu. bilang, saya bisa sekali kalibrasi kayak 20-30 kali Nah, kayak. itulah. Soalnya memang benar-benar mau ngetes ya. Iya, harus Iya. dapat yang paling enak. Kita bisa dari grind size-nya beda, dari waktu penarikannya beda, extraction time-nya beda, dari beratnya beda, ya kan? Udah banyak faktornya. Jadi buat orang di luar sana yang mikir, anjir kebaikan kopi bagus nggak ya? Gitu loh. Itu Sebenarnya sebenarnya nggak bagus. sebenarnya gimana kalau menurut Koko? Tergantung kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan ya? Iya. Kalau misalnya dibilang bagus gak bagus, kalau kebaikan nggak bagus. Kebaikan nggak bagus. Kayak- ya. Apapun yang kebanyakan nggak bagus lah. Kayak Iya. kalian minum deh, minum alkohol deh, Iya. kebaikan nggak bagus kan. Iya. Tepar nanti adanya gitu. Iya, Atau nggak kalau nggak iya, kopi iya. mungkin malamnya nggak bisa tidur. Dan kalau parahnya Anxious. itu, Nah, ya, yang itu kan Begitu ada orang anxious. yang kayak minum kopi nggak bisa tidur. Tapi kalau aku enggak loh. Minum kopi malah gampang tidur. Lebih pules gampang gitu. tidur. Gitu. Balik lagi ke orang. Balik Kalau lagi ke orang ya. Dulu saya sempat di fase jam 9, jam 10 minum kopi tuh. Ah. Jam 12 udah tidur, Ah. jam 11 tidur. masih bisa ya. Sekarang kayaknya kalau misalnya minum kopi di atas jam 10 atau jam 9 nih, atau di atas jam 6 deh intinya, agak susah untuk tidur aku. Agak susah tidur ya. Iya. Sama kita kok berarti. Tergantung circle-nya lah. Kalau misalnya lagi muda, gaskan aja. Bener sih. Ah. Aku tuh sekarang minum kopi di atas jam 4, jam 5, aku udah paling nggak mau. Karena dia ada caffeine intake-nya. Yes. Bener sih. Biasa bener kopi sih. paling enak itu antara pagi, setelah makan, atau nggak siang lah. Iya. Enak gitu. Tahu enggak bisa dibilang kopi itu gak bisa berlangsungan. Kamu habis minum kopi ini nih, habis barusan, kamu langsung nambah lagi. Iya. Itu jangan. Oh, itu Karena jangan itu ya. caffeine intake-nya double jadi. Langsung ya. Oh iya. Jadi harus kayak kasih jeda dulu dikit lah ya. Iya, agak 2-3 jam. Iya. Baru nanti minum lagi gitu. Ah. Jadi segelas. Kalau bisa maksimal untuk orang lah ya. Rekomendasinya itu sehari 2 gelas. 2 lah. gelas ya. 2 gelas lah ya. Itu gelas. udah aman lah ya. Iya. Itu aja satu gelasnya udah double shot espresso. Itu kalau black. Sama Di, aja. di sini double sih. Iya, sini Di double tempat ya. lain mungkin SOP double. Ada yang single, Iya, ada yang single, Ada ada single, ada double. double. Iya. Cuman kalau kebanyakan tapi single ya. Single ya kan? kan? Kebanyakan single gitu loh. Makanya kayak nggak gitu kerasa Iya. gitu loh. Nah, ini nih kita mau nanya nih kok. Kok kan udah lumayan lama ya buka bisnis kopi ya. Kalau menurut Koko saingan di dunia kopi itu gimana sih? Apalagi di Batam nih. Kalau saya sih persaingan tuh pasti ada ya. Tapi kalau misalnya dibilang gimana cara growth-nya itu kita lebih ke komunitas. Komunitas sebenarnya. ya. Iya benar-benar. Jadi contoh nih paling dekat sebelah sini kan Lebars. Lebars kan bisa dibilang
one of the Top juga di Top Batam. Top lah ya, Lama ya, lah, ya, iya, benar, Batam benar, Legend, ya, ya, legend. Ya. karena adanya dia Mitra 2 ini bisa naik tentunya begitu kan. Nah, ya, ya. Nah, kenapa bisa saya bilang kami berdua itu saling berbagi dan lain-lain itu kayak ya udah kalau misalnya kalian butuh apa kalian kabarin. Ya, ya, Kalau ya, misalnya ya, kalian ya. butuh apa kalian bisa bantuin. Sebaliknya Ya, juga ya, kan, ya, ya. ya. Sama juga. Ah. Dari sini pengen kopi yang berbeda nih atau kopi susu yang berbeda kami lempar ke sebelah mau filter yang berbeda mereka lempar ke sini gitu. Oper-oper lah ya kan jadinya. Oper gitu. Ya, ya, Ataupun ya. sini pun kadang atau mungkin makanan yang nggak cocok atau udah udah bosan bisa dari sebelah gitu sih. Pesan dari sebelah di Sebelah sini pun nggak apa-apa boleh, gitu. ya. Sebaliknya juga nggak apa-apa. Iya. Iya, Jadi iya, mereka iya. pesan Kami udah makanan oke. sini. Iya, oke. Iya. Iya sih, pentingnya kayak gitu sih komunitas ya. Itu kalau yang deket-deket ya, kalau yang jauh-jauh paling kayak kamu ada barang ini nggak bisa pinjam nggak dan lain-lain gitu buat ini itu Iya, gitu iya, loh. iya. Aha. Karena kalau menurut aku, coffee shop itu yang paling penting community-nya sih. Kayak gimana penjual dan pembeli itu bisa connect. Iya, Gitu iya, sih menurut iya. aku. Aha. Oke, maskotnya datang lagi guys tadi. Balik lagi Oke. maskotnya. Soalnya kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita sebagai customer lebih percaya sama coffee shop yang kayak gimana ya, yang bisa ngertiin kita. Iya, iya. Nah, itu. That's why you came here a lot itu loh. Ya, ya, benar. Karena kayak ya yang pertama di sini memang Black best sih menurut Top, aku. ya, Top top. lah menurut aku ya. Menurut aku lah ya, kalau orang lain nggak tahu. Aku juga lumayan suka blacknya di sini. Susah lah, kalau ice black itu kan kebanyakan emang, aku bukan bilang nggak bisa dibedain ya, emang ada bedanya. Cuman Ada. kebanyakan mirip-mirip rasanya. Jadi buat aku tetap one of the top. Ling. Nah, Nah, jadi kenapa saya bisa bilang ice black di Batam tuh rata-rata hampir mirip-mirip? Karena dia dari satu source. Komunitas ya. Bukan komunitasnya, kayak dia dari satu roastery. dari semua apa gimana kok? Kalau Kebanyakan ya? Jadi Kebanyakan. saya bilang tuh 60 mungkin sesuai riset ya 60% pakai salah satu roastery Batam yaitu Tadido. Oh iya iya Itu iya. udah Benar pasti sih benar. kok kayaknya. Seperti Iya. 60% lah. Iya benar. Sisanya mungkin luar garis ya, Iya. luar Luar garis, garis ya. ataupun truk, Seret ya. anchor Ya, mungkin anchor, ya. Jadi ya mereka itu ya one of the top lah. One of the top ya. Iya. Aku nggak mau sembunyiin rahasia kafe lah. Cuman binsaku di kafe juga Tatido. Tadido. Tatido ya, iya. Kalau Apalagi- apalagi sini kita roast sendiri Kalau soalnya. sendiri ya. Oh, sendiri, iya, Kalau iya. kami spesifiknya itu ya, Tatido itu Black Agent. Black Agent. Ya. Itu dia lebih dark dikit roastingnya untuk arabica. Jadi soalnya ice black kita di kafe aku itu lebih ke bold nyarinya. Acidnya dikit aja. Jadi flavornya nggak terlalu kuat. Oh, Kalau gitu. dulu saya juga pakai Tadido. Saya pakai Mayan Blend. Nah, Mayan itu di atasnya kan. Mayan itu dia lebih nati. Lebih nati ya. Jadi klasik Brazil coffee tapi dia ada blend sama kopi lain. Kopi Indo kan, kalau nggak Indo. salah ya. Karena mungkin Brazil sama Indo. Dulu masih ada pakai Brazil, Ethiopia, Kolombia, Indo 4 blend. Sekarang udah 2 blend aja kayaknya. Kebanyakan ya. Kalau kemarin aku lihat Koko di story ada apa? Roasting yang beansnya tapi warna kuning ya? Kuning, Nah. hijau. Itu green apa? beans. Itu Oh, green green. beans, Oh, itu itu green beans ya? sebelum di roasting. Oh, itu sebelum di roasting? Ya, itu beansnya mentah. Oh, gitu ya? Baru Mohon maaf nih, nggak selesai ngerti aku. fermentasi Betul. gitu, Iya. gitu ya. Jadi itu dimasukin ke roaster. Roaster tuh ya tempat untuk masak kopi ya. Nah, kurang lebih dia ada proses yellowing. Proses yellowing itu proses setelah di drying. Dia kan harus manasin dulu supaya airnya hilang. Baru dia ke proses yellowing. Yellowing itu dia udah mulai masak. Iya, mulai masak. Mulai masak. Habis itu dia masuk ke proses caramel. Caramel itu kayak proses biar di mana kopinya itu menuju gelap, seperti kopi-kopi yang biasa. Nah, setelah dia menuju gelap, udah gelap nih, dia pasti ada kayak popcorn, cetak. Itu namanya, tau nggak apa? Apa? First First crack. crack. First crack ya? Iya. Oh, dia loncat-loncat gitu ya? Betul ya. Nanti pas di mesinnya kedengaran kok, cetek, cetek, Tak, tak, cetek, tak, tak, cetek, tak, cetek, gitu. cetek, cetek. Nah, gitu. Oke, Jadi oke. dari sana kita bilang nih kopi ini mau kita apain, tapi sebelum kita roasting kita harus tahu nih kopi ini mau kita apain.
mau kita filterin kah, atau kita mau espressoin kah, atau mau kita bisa omni roast, which is bisa filter, bisa espresso gitu. Yes. Nah dari Ah. sana kita harus tahu nih kopinya apa, Ah. density-nya, Iya iya terus iya 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 iya. apa lagi ya, profile, origin, terus processing-nya apa gitu. Jadi kita bisa bilang kopi ini bisa diapain sama kita. Ah. Roastnya berapa lama. Jadi kalau misalnya dibilang roast agak spesifik ya ini ya. Iya iya. Jadi Iya. kalau misalnya roast coffee yang paling susah menurut aku selama ini adalah saya kan baru 4 bulan nih nggak untuk pakai mesin besar ya. Ah. Jadi yang agak susah itu kopi yang fermentasi. Kopi Seperti fermentasi. natural anaerobic, Ya, natural anaerob gitu-gitu ya. carbon macration, terus CM natural juga ada kan kalau nggak PM salah. natural ya, carbon macration, terus Ah. mungkin sama satu lagi namanya wet hull. Ya, wet hull juga ada ya. Agak Wet hull juga susah. ada. Agak susah Itu banget. dapatnya susah itu ya. Maksudnya kayak di roastingnya yang semau gimana ya, sesuai kemauan kita susah ya. Iya, karena dia cepet banget untuk gelapnya gitu. Kalau wet hull sendiri dia agak susahnya di inkonsisten karena kan dia beneran digiling basah Iya, kan. giling basah Jadi dia langsung. langsung di plop di sananya gitu. Nggak ada proses lain di luar itu. Hmm. Jadi ya dua proses tuh yang agak susah sih sebenarnya. Kalau beans yang wash kayak lebih enak ya kalau roasting kan. Lebih enak tapi dia first crack-nya nggak gitu kedengaran Iya. ya. Oh, ada yang kayak gitu juga ya? Ada, jadi Banyak. kamu harus kayak beneran gini kali di Ah. Tergantung konten air di dalam beansnya juga. Ah, oke Beda-beda oke semua. oke. Oh, ribet juga ternyata ya? Iya, banyak. Iya, Partnernya iya, banyak. banyak juga ya? Iya. Ribet buat juga ini. espresso nya udah ribet. Iya. Buat filternya udah ribet. Iya. Belum lagi roasting beansnya. Iya. Nah, Makanya enak. Gitu. Ya. itulah tugas, tapi itu kan emang tugasnya roastery kan. Iya, betul. Apalagi nanti dari packaging ada bukan Q grader juga sih, cuman kayak sebagai roastery juga pasti cupping kan. Pasti. Cupping ngasih tahu juga kayak profilnya apa aja gitu Iya, kan. betul. Pasti. Tapi harus inilah ya, presisi banget lah ya kalau kayak gitu. Sebenarnya Sebenarnya enggak juga. Iya. Enggak juga ya? Enggak juga. Oh. Jadi lebih tepatnya ada 4 testing note, 5 testing note. Kamu brewing mungkin hanya dapat 2. Itu udah oke. Jadi apa bedanya kalau misalnya kayak biasa gini dan Q grader? Nggak, grader itu menurut aku kasarnya udah tinggi lah ya. Udah iya, karena mereka kayak secara langsung bisa menilai kopi dari langsung ini Iya. gimana gitu. Oh, gitu ya? Iya. Kalau Soalnya- mungkin bisa dibilang contoh seperti saya nih, saya sering lihat kopi juga, sering ini kopi juga. Cuman yang jadi masalah butuh experience-nya lebih cepat lah. Kita Iya. shortcut to be coffee expert. Iya. Dan di mana di sana ada ujian juga. Bukan yang murah men ujiannya. Pertama nggak murah, terus kedua lu bisa gagal. Bisa gagal ya? Bisa. Lah, kalau gagal hangus. Ya. Hangus. Nah. Kayaknya kalau nggak salah 20-an juta ya kok. Almost ya kan? 30 Almost 30 sekarang. sekarang ya. Iya. Oh, pernah ya? Nggak, belum. Oh, nggak pernah ya? Belum ya? Pengen yang, sih, pengen yang ya? Q grader di Batam, ya aku tahu lah ya. Owner Tatido satu kan. Nah, itu Kojeri. Kojeri ya. Iya. Itu owner Tatido Ada satu lagi si owner Muso, iya. si Kotio. Itu Nah, dia juga. udah Q grader juga. Iya. Baru tahun lalu kayaknya. Tahun ini baru Q. Mereka Q grader itu sebenarnya pas gak pasnya juga tergantung hoki juga sih sebenarnya. Hoki? Karena Enggak, gini loh enggak sistem Q hoki grader. sih. Nggak Enggak hoki sih. Betul, Menurut aku harus presisi banget kan kalau Q Presisi, grader. tapi enggak, Di luar praktikalnya ya, teorinya harus kuat juga. Harus score juga ya? Iya. lebih enggak, maksud aku hoki itu tergantung penilainya kan. Siapa penilainya? Tes Q grader itu kalau nggak salah ya, Aha, kan 2 orang nih ya. ya. Penilai sama yang ujian kan. Betul, Ya betul. kan? Jadi kalian di red room nih. Red room itu ruangan gelap, lampunya merah kan. Jadi kalian nggak bisa lihat body kopinya gimana, teksturnya gimana. Jadi semua itu kalian cupping, ya kan? Cupping kopinya. Jadi cuma bisa dari rasa doang. Rasa aroma, udah itu doang. Jadi cara kalian pasnya itu kalau Q grader itu ya, cara pas ujiannya harus semirip mungkin nilai kalian sama nilai penilainya. Bener nggak? Sensori lah. Sensori. Sorry. Sensori. Oh, iya. Tapi mungkin yang berat itu di teorinya sebenarnya si teorinya. ujiannya. Teorinya itu maksudnya gimana kok? Ya, kenapa kopi kalau difermentasi kayak gini Ah, atau gitu ya? gimana gitu. Lebih ke
teoritis kayak ujian kita di sekolah. Iya. Wah ribet juga jadi Q grader. Modulnya juga banyak. Yes, Itu yes, kayak yes. 5 hari atau 4 hari deh. Iya. Kalau misalnya mau ngambil tes Q grader gitu berapa lama? Kayak prosesnya 4-5 hari gitu. 4-5 hari. Iya. Jadi kayak semuanya itu 4-5 hari. Iya. Iya. Cuman kalau untuk knowledge-nya ya pembelajarannya kalian udah lama lah belajar Nah, kopi udah kan. lama belajar Iya. gitu ya. Menurut kalian udah ready ya kayak menurut aku knowledge udah cukup nih kan. Aku udah bisa, lalu sensori juga udah lumayan lah ya. Uang juga ada nih kan. Ya udahlah kita gas aja tes gitu. Tapi nggak semua orang bisa jadi Q grader lah ya. Nggak lah. Bisa. Bisa. Bisa Nah, juga. maksudnya bisa semuanya, cuman ya Coba terus. Coba terus gitu. ada uangnya nggak gitu sama knowledge-nya itu. loh. Iya. Sensori betul. kalian belok-belok nggak gitu. loh. Ntar penilainya bilang oh ini ada cherry-nya, ada apelnya kan. Kalian cupping tiba-tiba, oh ada pisang gitu. gitu kan. Iya. Kalau gitu udah gagal gitu ya. Gagal lah, kalau beda sama penilai gagal lah. Iya. Anjir ternyata kayak gitu ya. Makanya Ribet itu. juga ya. Jadi lalu kalau udah jadi Q grader itu nggak boleh ngikutin mana bilangnya stigma ya bukan ya? Itu kurang kayak gini deh. Contoh mungkin kan saya ngejuri nih Iya, nanti ngejuri, ya. bulan depan di ICC. Oh, ngejuri ya? Ngejuri. Oh, Jadi oke. mungkin tesnya adalah contoh nih kopi geisha contohnya. Tapi kamu tes. Saya bukan geisha nih. Gitu. Tapi segimana mungkin kamu mikirin geisha gitu. Pasti kepikiran gitu gak sih? Oh ini geisha kok geisha gak enak ini gitu loh. Itu sih lebih ke kayak apa ya? Orang bilang ini geisha, tapi padahal bukan geisha, tapi kayak kamu masih percaya itu geisha gitu. Iya. Oke, gitu. suges gitu ya? Iya, Sugesti nggak boleh, gitu ya? nggak Iya. boleh. Oh. Nggak boleh. Harus percaya sama diri sendiri Iya. sesuai lidah. Kayak gini, lo bilang ini bukan geisha nih, apa ini gitu. Contoh kayak ini testingnya ini gitu. Geisha gak ada yang kayak gini gitu. Contohnya begitu. Iya. Gitu loh. Tapi kalau emang udah level Q grader pasti lidahnya akurat. Udah akurat lah ya, Pasti. udah pasti lah ya. Pasti. Iya. Pengen jadi Q grader. Aku nggak. Kemarin, Sanggup. kemarin pernah kepikiran mau jadi Q grader? Masih lama lah itu. Lama ya. Aku baru awal belajar. Iya. Sebenarnya Aku sekarang cuma kalau penghobi aja. Q itu lebih ke ini sih, impact ke komunitasnya apa. Impact ke komunitas ya? Jadi ada mungkin, I don't know ya, mungkin ada orang ambil Q juga karena hanya untuk, udah saya pengen, saya ada uang saya pengen. Iya, saya ada Ya duit itulah, pengen gitu ya. makanya. Tapi kebanyakan orang Q grader, mereka buka kopi shop ya? Roastery. Bukan roastery ya? Iya, Oh, iya. bukan roastery. Kebanyakan ya? roastery. Eh, Soalnya ya kalau udah Q grader itu kan ya udah roastery, udah ngerti lah segimanapun kopi itu udah ngerti lah, ngerti kan gitu. tapi kan ada juga kan kayak profesional Q grader yang kayak tugasnya ada QC. ya Nah, QC QC aja gitu. ada Ada juga, juga ada ya. juga. Dan itu bayarannya nggak murah, Nggak murah ya. itu nggak ya? murah. Sebenarnya fake-nya mereka gak dibayar. Oh iya. Oh, itu nggak dibayar. In di kompetisi. Oh. Jadi kan Oh kalau misal- kompetisi ya, kompetisi ya. Oh. lu ngejuri nih, lu harus kayak membiayai diri sendiri untuk mengikuti kejurian ini. Kayak contoh nih, gitu. tahun ini gak di Batam, tapi ada di Bali contohnya. Kamu harus terbang Bali dengan biaya sendiri. Jadi gak ada biaya sama sekali dari koordinatornya. Jadi walaupun udah Q grading juga nggak dibayar Nggak gitu dibayar ya? juga. Kalau Q grader kamu mau ngejuri nggak? Ya itu sebenarnya untuk nge-support Iya, komunitas komunitas kita. kopi. Iya. Aku lagi bangga sama komunitas kopi Indonesia. Kenapa tuh? Kenapa? Nah. Karena WBC 2024 kan? WBRC WBRC deh 2024. Barista Pemenangnya juara 1, Brewers juara 3. Iya. ICTC saya lupa. Cuman kalau misalnya CIGS Coffee in a Good Spirit itu dia juara 5 kalau. Orang Indo. Iya, Orang Indo. Indo. Kalau Bimo nomor satunya pasti semua orang tahu lah, Michael Jasin. ya. Jasin. Pasti. Itu barista. Ya. Juara 3-nya Brewers Ren Wibawa. Jadi Ren Wibawa itu dia di 2016 itu udah juara 1 di Indonesia. Terus dia kayak hiatus selama like 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun lah. Wah, Nah dia lama tuh banget. di waktu kosong tuh dia research dan juga dia sempat ke Amerika. Kalau Iya. kita ada dengar podcast dia di Amerika kurang lebih beberapa tahun untuk ngurusin coffee shop orang. Nah dia balik lagi tuh kayak saya kurang tahu ya kenapa dia balik ya, tapi dia balik kayak ada sesuatu yang interesting gitu. Jadi kayak ya dia salah satu panutannya saya lah. Inspirasi ya. Inspirasi, Iya. Dia dari Starbucks loh. Oh iya. Dia dari Starbucks di 2016 dia kompetisi
orang-orang pakai Malhonik tahu Iya, kan? Malhonik, iya. Keren Malhonik yang 40 juta, Iya. 50 juta itu dia Oh. bawa satu barak seekor yang kurang lebih 3 jutaan doang. Dan dia Oh. menang juara 1. Gila, kan? Gila. 3 juta doang ya? Iya. Iya. Dia menang juara 1 ya? Orang udah angkat-angkat Malhonik ya kan? Dan dia itu kayak ini doang. Ah. Lihat kiri Pernah lihat Grinder Marconi nggak? Nggak. Super tinggi, Ah. IK43. Ah. Nah itu. Itu 40 juta. Lebih 40-an lah. Lebih ya 40-an ya? Mungkin sekarang drop karena ada Iya. Malhonik yang baru. Iya, yang udah digital screen ya Iya. kan. Iya. Lalu juga bersaing sama Diting lah ya, kayak mereka harus. Mereka satu company. Oh, satu company Satu ya? company. Oh, bukannya satu Jerman, satu Sweden. Satu ya? company. Satu company Anak ya? company sebenarnya. Oh, Ah. tempat produksi beda? Sepertinya beda. Beda ya? Ah. Burnya sama, Bro. Oh, Ah, Kalau nih. mau Oke. murah ambil Liting lah. iya, pasti. Double. Kayak Common Space pakai Liting kan? Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal mesin kopi nih, menurut Koko mesin kopi itu pengaruh nggak sih sama rasa kopi? Grinder sih sebenarnya pengaruh. Setuju. Grindernya ya. banget. Mesinnya mau kayak semahal apapun tetap Mesin sama aja gitu. kopi itu lebih ke makin mahal, makin banyak fitur. Makin banyak fitur, Lebih memaksimalkan maksimalkan gitu kopi yang ada. Yes. Ah. Karena mesin kopi yang mahal-mahal itu temperaturnya bisa diubah, Ya. tekanannya bisa diubah. Sebenarnya gitu-gitu. nggak terlalu mahal juga bisa. Iya Ini sih. saya pakai Lelit bisa semua. Iya sih. Iya, 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 iya. Kalau kafe gue Simon, biasa aja lah. Simonelli, Simonelli, ya. iya. Hmm. Ini Lu yang- Lelit pun baru single mungkin mirip-mirip melamar Rojo ke Mikra ya. Iya. Yang dulu kan sekarang ada Mikra sama Mini. Mikra lebih kecil daripada Mini. Yes. Itu di range 40-50-an. Oh. Yang Ini- paling mahal itu Lemar Joko ya? Ada Yang Slayer, seratusan gitu ya? ada Slayer, Slayer juga. seratusan Iya. juga hampir 200 Ah. single. Cuman yang kayaknya kalau dibilang terkenal namanya lah ya, Lamzok lah ya. Ya, Ya kan, Lamzok. Pasti. Kok bisa mahal banget ya mesin kopi itu? Emang artisan kualitasnya sih ya, sebenarnya. sama Cuman itu. Lamar Joko kan udah terakuisisi sama Cina tahun lalu. Oh iya? Iya. Berarti lebih ke tergantung grinder lah ya. Iya, grinder Grinder sama beans lah. sama beansnya Iya, juga buat- ya. Sama menurut aku ini ya. sama yang pembuat juga lah ya. Nggak, brew- membuat gak Oh, nggak ya? terlalu. Yang penting lu tahu fundamentalnya udah enak sebenarnya. Oke oke oke. Balik lagi Beans Kamar mahal. Iya. Hmm. Sama dikalibrasi lah, cocok Iya. atau enggak. Yang beans mahal itu kan dari luar semua kan? Kebanyakan. Enggak loh, kau harus ngerti loh. Beans Indonesia itu banyak loh Udah yang enak. mulai oke Iya, lah. Iya. banyak mahal loh. Cuman Cuman Mikal Jasin 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu. Dia ikut World pakai Beans Indonesia juara 7 Juara 7 ya. Oh. sedunia. Bos, sedunia gila sih. iya. Gila Kemarin sih. juara 1 pakai beans apa deh ya kok? Blend kan? Blend Columbia Geisha kalau nggak salah ya, kalau Iya. nggak salah. Yang penting temanya itu tentang soul. Soul ya. Soul. Mindfulness. Itu, iya, mindfulness. Kopi Iya. hidup nih namanya. Kopi itu Dia tuh hidup. lebih ke yang penting Ya enggak, maksudnya kita harus treat kopi itu sebagai ini loh. Iya, ya kan. makhluk hidup ya. Ya, betul. Itu dia maksud aku. dia tuh kemarin kalau kau nonton lah ya. Ah. Selama berapa? 15 menit ya? 15 menit. 15 menit itu dia sambil buat minuman, sambil disuruh judge jurinya tutup mata ya Iya. kan, pikirin ini, pikirin itu, baru minum, baru rasain gitu. Keren sih, Gila. bener. Art banget ya. Gila sih, gila Dia sih. Keren. hiatus 2 tahun hanya untuk itu sebenarnya. Iya. Keren banget, keren banget. Gila sih. Aku bangga kali waktu aku lihat itu, aku nonton kan, anjir juara 1 men. Jadi ngomong mindfulness juga, aku ada terapin juga di hidup. Ah. Jadi kayak mungkin di beberapa bulan ini aku agak santai lah. Oh, iya iya iya. Jadi iya. bukan sebelum udah terapin juga, cuman nggak terlalu nggak tiap hari. Jadi kayak mindfulness tuh kayak hal ada terjadi sesuatu atau gimana yang buruk mungkin ya udah deh. Ya udah deh gitu Gitu ya. lah. Harus Ikhlas deh gitu ya. Ya udahlah Iya, iya. gitu. Iya, bener sih, bener sih. Kayaknya Gimana kalau- kita bisa improve Iya. depannya gitu. Soalnya loh. kayaknya kalau kita apa-apa emosi gitu Iya. langsung Nah, marah jangan, gitu, jangan ada dibawa hasil pusing ya. lah gitu. Iya. Nggak ada hasil ya. Karena kan ya Ada aja gitu. Iya, shit happens lah gitu. Iya, ya. Iya, iya. pasti. Kadang ada aja ujian pasti. itu. Pasti. Iya. Jadi journey kopi Koko udah kemana aja nih selain di Batam? Ada kayak keluar kota apa gitu? Paling jauh ya Hmm. Indonesia Jogja. Jogja ya? Jogja, tapi Jakarta saya baru pernah ke Insting. Insting. Oh, iya iya iya. Iya. Slobar Insting. juga kan? Wah, Iya. itu gila sih. Iya. Jogja itu kan karena kenapa saya buka di rumah juga karena terinspirasi dari Jogja dulu Oh. ya. Jogja ada Pitutur Coffee, Klinik Coffee, Aha. Tadasi. Hahaha. Terus kalau di luar mungkin
Singapura masih ya, Singapura sama Malaysia saya sempat ke Penang. Pineng. Penang. Di KL nggak pernah kok. Belum sempat. KL aku mau rekomendasi satu tempat. Ah, Namanya Curate. curate. Curate Coffee Roastery. Yes. Oke. Itu buat aku beansnya enak-enak semua. Teman saya malah rekomend saya di KL tuh 115. Itu juga enak. Aku tahu juga. 115, 1/15 itu ya? Iya. Iya dong. Kayaknya, Di iya. Jakarta ada juga itu. Oh ya? Iya. Enggak, sorry. Aku kepikir 103. Beda. Oke, Beda. 115 atau 103 saya juga lupa. Ya, 103 itu Iya, di iya, iya. daerah tempat tinggal aku dulu atau Oke. kuliah. Mahal. Ah. Mahal banget kopinya. Iya. Cuman enak-enak. Wah, Tapi yang orang yang lucu-lucu ya, orang-orang daerah sana gitu, kayak lebih ke ya udah dulu gue gitu Iya. gak sih? Iya. kalau insting itu, kok pernah pergi ya insting? Pernah. Wah, itu aku pertama pergi ke sana, customer service-nya gila sih. Top sih. As a Bener-bener slow bar banget harus gitu. ya. Slow bar. Diseduhin sama siapa dulu? Sama kokonya. Pokoknya Koko, Kokris. Ah? Kokris. Namanya Kokris ya? Iya. Oh iya. Namanya Oh. Kokris juga. Kokris Kokris juga ya? Kris dia. Jangan koko lagi. Lagi di sana. Lagi part time kan Iya. sekali-kali. Pokoknya, customer service-nya gila sih. Bener-bener kayak kita diladenin, ditanya, oh gimana ini Iya, gitu, iya. sukanya Jadi, gimana gitu. Ada fun fact-nya kan kemarin tuh karena kebetulan ada di Jakarta, mau ke Jakarta juga sebelum flight balik dari Jogja, Hah? itu request sama kase. Berdua lah sama teman. Oke. Forgot berapa terus ke sana. Jangan lupa makan dulu ya katanya pas pergi sana. Iya. Tapi sebelumnya malamnya. Iya. Paginya saya pergi, saya gak makan kan. Wah, Mau makan apa Chris katanya? Ku beliin katanya. Ke sarapan ya, sarapan. Bener dibeliin ya, gila. Dibeliin makan terus gak lama lagi udah siap nih sesinya. Dibeliin Iya. lagi makan serius. Oh, iya. Bilang ngomong ini. Iya makanya. tapi omakase itu emang sebelum mulai harus makan sih. Ya. Mau berapa banyak kopi diminum kalau omakase Kemarin itu? itu 8. Ah. Kenapa 8 kopi? Heeh. Tahu Tapi omakase nggak? kecil-kecil aja. Oh, Tahu nggak tahu. omakase? Apa itu? Omakase itu kita nggak tahu menunya apa. Kasih barista yang buat aja. Gitu ya? Iya, mau Iya. di kafe, mau di restoran Jepang Oh. itu namanya omakase. Oh. Jadi hidangan pertama nih espresso, hidangan kedua latte, hidangan ketiga espresso lagi. Ya, itulah. Hidangan keempat latte lagi, hidangan kelima baru filter gitu. Oh, Dari jadi beansnya beda-beda, blendnya itu semua lah. jadi kok kemarin perginya itu untuk omakase ya? Iya, iya, iya. Oh, kalau aku kemarin pergi ya, cuman penasaran aja. Segelas aja gitu Soalnya kan? dia gini konsepnya, lantai satunya roastery. Roastery, ya. Roastery. Terus kita nggak ada yang tahu kalau lantai duanya itu ada, Bar. iya ada bar. Iya. Wah, kali masuk gila. Interiornya bagus banget, gila. Tempatnya bagus banget. Customer service Enak kopinya? bagus, enak. Dia kasih kemarin mesen apa ya, filter deh, lupa namanya apa. 150.000. Standar sih. Ya standar ya, standar Jakarta lah. Dia ngasih 2 gelas, 1 gelas bening, 1 gelas keramik. Dia bilang kalau misalnya di gelas bening lebih asem tapi nggak bold. Kalau di gelas keramik lebih bold tapi nggak gitu asem. Tapi beansnya sama kan? Ya, terus aku awalnya mikirnya gini, masa sih? Bisa. Sugesti kali ya, gitu kan. Minum, masa sih masih nggak kerasa gitu kan. Pas udah mau habis, anjir. Iya loh, gitu. Kayak iya Udah loh. mulai gitu. dingin ya kan? Iya, udah mulai Kalau ya. emang gak ada mutu waktu. Ya, kayak Kebanyakan gitu mereka loh. kalau pakai gelas keramik itu ya, gelas keramiknya dipanasin dulu. Nah, iya. Mostly. Dipanasin dulu. Dipanasin dulu. ya, Karena ya. keramik itu panasnya lebih bagus daripada kaca. Dia keep panasnya lebih kuat. Sama juga kenapa kopi bisa bold, karena dia keramik kan dia suhunya mantul ke dalam lagi. Oh iya. Kalau sedangkan kaca itu keluar suhunya. Coba gitu. kau bandingin gelas kaca sama gelas keramik kan. Tuang temperatur kopi yang sama. Pasti yang kaca lebih cepat dingin dibanding yang keramik. Ya, tapi kau bener-bener harus kayak ngerasain baru bisa ngerasain bedanya loh. Kalau kau nggak mikir nggak bisa. Diseruput. Ya, bener-bener harus ngerasain banget. Karena awalnya tuh aku mikir anjir nggak ada beda gitu, ya kan? Pas makin kesini, oh iya. Tapi kalau kau makin sering minum filter pasti bisa Pasti, bedain. iya. Ya pasti bisa bedain ya. Iya. Apalagi tiap hari minum kan. Iya. Aku waktu itu kan awal-awal belajar kan espresso kan, kalau semuanya espresso kan. Aku terjun ke filter nih kan. Buset, 3 bulan tiap hari filter Filter terus ya? Tiap hari. Karena gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Bisa banyak kali. Kalau espresso sebenarnya sama sih, cuman kayak sayang aja, kayak satu hooper tuh kamu taruh 1 kilo Iya. apa gitu kan mahal kan. Kalau filter itu kan kita cuma pakai 13 gram terserah mau beans Iya. apa gitu. Ya paling kalibrasi dikit-dikit lah. Hmm. Right size-nya mau lebih fine, mau lebih coarse. Kalau espresso udah pakemin 1 grand size. Kalau Iya. misalnya kamu ada
kopi mahal. Iya. Untuk espresso ya kan, Hmm. mau nggak mau ya kamu harus ada dedicated grinder yang satu yang Ah. kecil. Khusus, ya. Khusus buat itu ya. Iya. Kalau aku filter itu di rumah pakainya ya hand grinder aja sih. Ke Timor. Ya kan, Timor hand yang grinder. gini-gini ya? Iya. Yang gini-gini ya? Iya. Tapi kebanyakan kemarin aku kalau ke roastery itu pasti kebanyakan Malconic ya, kalau single dose ya. Nah, kalau Malconic itu lebih ke single dose. Walaupun hoppernya raksasa ya. Kalau aku sih doyan kalau Malahone itu untuk espresso. Espresso ya? Oh, real. Bang. Oke. Kebalik ya? Balik ya kalian. Pengen banget. Atau enggak double lah. Single dose. Iya. Ya kita dosing tiap hari dan per mau ada itu tinggal ini aja. Ada ininya, jarnya gitu yang kaca, Ah. ditutup aja udah. Jadi kalau mau buka, tuang, tutupin, ininya apa, ditarik, cet, dah siap. Baru Malconic itu kerennya tau nggak apa? Kalau aku sukanya ya, fitur Malconic itu ya, diketok-ketok itu loh. Itu signature Velo O Malconic juga itu. ada. Emang iya? Ada Velo O ada. Iya. Iya. Maksudnya diketok atau apa maksudnya? Kan di bawahnya karet kan, Iya. itu jepit cupnya kan, untuk tampung beans yang udah digrind kan, itu bisa diketok. Nama diketok biar semuanya turun. Iya. Oh. Jadi ada Startingnya karetnya diketok. turun, ya. Ini. Oh, itu yang sebelum tamping ya? Enggak, itu untuk Pas grinding. iya, pas grinding ya. ya. Oh. Kau kalau ke roastery atau ke coffee shop yang ada Malconic, kau tengok mereka grinding, pasti selesai grinding diketok dulu. Ketok, Pak. Ketok dulu ya, Biar gitu. biar gak ada sisa. Yes. Baru kalau slow bar itu kebanyakan habis di grinding kan, dikasih cupnya yang udah di grind. Cium aroma, tahu rasanya, tahu baunya kan, baru di brew. Wah, Always. ini menarik sekali. nih. Yes. Dunia Selalu. kopi nih. Pokok apa? Udah pernah ikut kompetisi gitu nggak? Bawa nama Grind Now apa mungkin personal gitu? Compete paling sempat cobain apa ya kemarin? Throwdown sih, paling throwdown sama cup testing aja kemarin pas di Batam lokal aja. Oh, lokal aja. Brewing, itu brewing, brewers ya bukan? Throwdown brewing. Brewing ya? Oh, Cuman oke. ya it's apa ya? Tergantung lah kalau Oke. throwdown. Kalau misalnya cup tester ya lu harus latihan terus ya. Kalau brewing kan lebih ke ya beans kita bawa sendiri kan. Iya, kalau kemarin throwdown tuh beans dari mereka. Oh, dari Jadi mereka ya? kayak Oh. beneran random aja gitu. Oh, oke. Ah. Semua dari mereka ya? Ya. Oh. Oh. Soalnya kalau Brewers Cup yang biasa itu kan pasti kita beans bawa sendiri kan. Betul. Airnya juga kan. Betul. Semua bawa sendiri gitu ya? Kopi juga air itu penting. Oh, air itu penting ya? Air itu Nah, penting ini aku penasaran nih. Menurut aku semua sama aja. Ini kenapa sih? Kok air bisa beda gitu loh? Coba kau Bisa seduh, membedakan coba kau seduh rasanya. filter, satu pakai air RO biasa filter kosong kan, satu pakai air mineral. Coba seduh sendiri. Lain. Bedain rasanya. Oke, paling gampangnya dirimu minum kopi O di Grind Now contohnya, sama dirimu minum kopi O di Morning Bakery, ataupun kamu dirimu minum kopi O di kopi tim biasa. Airnya pasti beda. Airnya pasti beda. Beda. Kamu pasti ngerasain pada saat setelah kamu minum kembung. Kembung, oke. Itu kembung itu maksudnya gimana? Itu kalau misalnya minum air apa gitu loh? Air yang mungkin kurang bagus. Oh, kurang bagus Ya, gitu ya? biasanya Air sih biasa aja. kebanyakan gitu. sih air RO ya mereka pastikan. Maksudnya RO doang, nggak Air ada. kayak mungkin air keran, Keran, kita iya. langsung dimasakin Iya. atau gimana gitu. Bisa juga gitu ya. Jadi kalau air yang bagus itu apa? Aqua gitu ya? Atau apa? Tergantung. Tergantung juga? Tergantung juga. Contoh kayak beda beans juga beda ras. Harus Sebenarnya beda beans kayak perlakuan sebenarnya juga beda-beda gitu. Kita kalau mau masuk ke detail perkopian semua, ini podcast bisa 5 jam. Ya, Nggak bohong aku. Kita air bisa ppm-nya berapa, Iya, ininya iya, semua iya, apa-apa, ribet. Berarti per beans itu airnya itu khusus ya bisa dibilang ya? Bisa dibilang per proses mungkin ya, Ya, per kopi. proses. Kalau misalnya kopimu yang fermentasi natural gitu mungkin RO enak. Karena dia rasanya udah bau banget. Kalau Oke. misalnya yang wash mungkin ppm-nya harus lebih tinggi Agak gitu. nggak nyampe 100-an juga lah Ya, ya, mungkin 60, 60, 70 oke oke lah. lah ya. Masuk knowledge ini Ul. Ini Iya, kalau iya. kau serap seru kali. Iya sih. Ini aku udah kelihatan lah bedanya. Aku cuman balik, maskot balik. Halo. Stop. Aduh, maskot. Digigit. Oke. Lai. Nah, Nah, dah, ini kau. duduk aja di situ. Oke, maskot udah duduk ya? Udah duduk. Iya. Bandel kali dia. Sering di sini ya? Sering. Ini punya Koko bukan? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya? Emang nongkrong Ini sini aja. ini Stray Cats. Oh, Stray Cat. Iya. Yang pasangin siapa nih kok? Ini mereka. Ah.
Gak apa-apa lah. Jadi maskot Grind Now. Jadi lu waktu itu kemarin sempat ke ini ya kok ya? Kesiangan ya buka pop up ya? Iya, pop Pop up up. kopi ya? Jadi kebetulan juga kenal sama Jeff kan, ownernya. Jadi Oh. dari sana gimana kalau misalnya saya pop up di sana? Jadi kayak untuk mengintroduce menu baru juga lah di sana. Cuman kayak ya udah coba di sana karena emang basically bar lantai 2 itu adalah tempat orang untuk eksperimen ataupun untuk pop up aja gitu. Yang di dalam itu ya, indoor itu ya? Oh iya 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 iya. Jadi kemarin kok pop up itu kayak ngapain aja kok? Ya, di sana? brewing aja sih. Brewing aja di situ Brewing ya? aja ya. Oh. Sambil jualan ya? Itu jualan nggak sih? Ya jualan. Jualan ya? Kayak Iya. jualan kopi. Jualan kopi. Ya kan pop up ya? Cuman ya gak menutup kemungkinan bisa pop up di tempat lain juga sih. Tinggal kalau misalnya mau buat event bareng bisa diobrolin juga. Gitu. Soalnya kan kesiangan tuh rame banget itu. Rame kali. Rame banget itu kesiangan. Tahu kan kesiangan yang mana? Tahu. Tahu kan? Jadi untuk kedepannya bakal expand nggak nih? Renal nih. Semoga. Semoga ya. Semoga lah ya. Yang penting kalau expand itu rasa kopi jangan berubah kok. Pasti. Ya benar. Wajib itu ya. Khasnya itu. Pasti karena rencananya juga kalau misal expand ya ngeros kan tetap saya kan. Iya. Jadi kayak Soalnya pastinya kebanyakan masih itu aman. ya kok nggak tahu kenapa ya. Orang coffee shop gitu kan. Kalau mereka expand atau pindah tempat gitu kan. Nggak tahu kenapa for some reason rasa kopinya berubah. Oh Buat gitu aku ya? Iya. Human. Human ya. Iya sih. Iya Humannya. sih. Iya. Bukan yang nggak enak, cuman berubah rasanya. Jadi tempat yang biasa aku pergi ini yang kayak aku udah suka banget nih kan sama blacknya kan, sama filternya kan. Kok pindah tempat kayak beda rasanya ya. Apa itu gitu. sugesmu sendiri? Bisa jadi. Bisa jadi. Stigma soalnya. Iya. stigma Mungkin soalnya. 2 minggu lagi kalian datang sini beda lagi kopinya. Blendnya beda ya? Blendnya Kok? beda ya. Blendnya beda. Black di blacknya. Di blacknya. Black sama white. Oke. Harus kasih tahu ini sih. Kasih Ya, warning dulu. soalnya di sini paling konsisten blacknya. Oh, iya. Rasanya konsisten banget, nggak berubah-berubah gitu loh. Aku kan sukanya yang kayak asem tapi pahit gitu loh. Kalau yang lain ya paling pahit doang. Ini Oh, ya asam doang blendnya mungkin lebih agak smoky sedikit karena kemarin agak salah roast ya. Ya. Cuman di luar itu hanya satu batch yang salah roast. Jadi kayak saya blend semuanya. Nah, untuk rasanya juga sendiri kalau boleh spill saya pakai Bali sama Java Prinsa. Bali itu Kintamani. Kintamani. Oke. Kenapa pakai yang itu? Itu lebih enak ya kok? Dulu sempat pakai soalnya di depan. Jadi udah cocok aja sama itu. Ya kebetulan ada beansnya, why not? Iya. Biasa aja lah ya. Iya. Kali roasting bisa berapa kilo? Kok? Kalau di Grand Now. 6 kilo lah. 6 kiloan untuk ya? espresso. Tapi untuk itu bakalan sekali sama filter kan. Kali sama filter ya. Filter paling 2 kilo paling. Ini semua roasting sendiri berarti? Iya. Oh, kemarin kan waktu itu masih beans luar kan? Iya, Ya, banyak itu beans belum luar. itu belum roasting Ya, kan waktu itu. belum. Udah roasting sih, cuman kayak Belum ready untuk di itu ya. kami masih pakai roaster manual. Oh. Jadi kayak dia beneran putar sendiri, kecil banget itu loh Yang roasternya. ini ya, muter. Yang di atas kompor itu ya. bukan? Iya, di atas kompor. Wah, Jadi anjir di kayak, atas kompor. Iya. Dia tuh bahannya kayak net gitu kan, mesh gitu Betul. kan. Di atas kompor diputar. Nah, dari sana udah jualan, Udah cuma jualan kayak nggak hanya beans yang bagusnya kita jualin gitu. Oh. Beans yang kurang biasa kita pakai buat sendiri. Buat sendiri ya, personal aja ya. Oke. Nah, Tapi sekarang udah lumayan udah bisa roasting banyak juga kan. Iya. Jadi udah bisa jualan lah ya. Lebih ke ini sih. Oh, dulu saya lebih roast espresso lebih oke dibanding roast filter. Sekarang dua-duanya udah oke gitu. Udah oke lah ya. Iya. Udah bisa, dua-duanya udah bisa sekarang. Hopefully bakal lebih enak juga. Tapi kan gitu. jam terbang lah ya kok. Iya, Makin sering betul. bakal makin jago juga. Iya. Iya. lebih enak roasting sendiri atau Preferensi. preference juga ya? Preferensi. Oh, kok suka yang gimana? Roasting sendiri, Roasting sendiri karena kita bisa milih kopinya. sambil sendiri, kopinya ya. iya. Sama profilnya juga tergantung kita lah. Ah, Mau segelap apa roastingnya, mau selek. Iya. Tapi kebanyakan filter sampai first crack udah selesai kan. Maksudnya kayak udah kalau light roast kebanyakan. butuh Enggak ya? butuh semenit lah. Semenit setelah first crack lah Semenitan, ya. ya. Habis itu udah dikeluarin kan. Kalau misalnya anaerobik mungkin di setengah menit. Semenit, iya. oh.
setengah menit udah keluarin Iya. dan dia divakum udah dulu kan, ya. udah di cool down. Oh, tergantung beans lagi lah ya. Lalu beans itu yang habis roasting nggak bisa langsung pakai. Bisa langsung Harus pakai. di Ya? resting dulu. Harus Minimal resting ya. 4 hari lah. Iya, Berapa? 4 hari. 4 hari. 4 hari gitu 5 ya? hari lah baru boleh. Jadi cuppingnya besoknya. Hari keempat tuh testing. Hmm. Rasanya udah keluar atau belum? Normally hari ke-7 baru mulai oke rasanya. Tapi kalau like roast biasanya 2 minggu. Biasanya mereka udah masuk 2 mingguan itu udah Betul. rasanya udah paling naik lah di situ. Kayak makin lama makin enak gitu ya. Iya, cuman Gitu juga ya. kalau Ada lebih juga. iya. Ada yang resting 2 bulan loh. Iya. 2 bulan. 2 bulan. Ada. Setahu aku 3 bulan itu udah nggak enak ya kebanyakan. Ada. Tapi Iya. kalau kamu udah resting, contoh nih kamu udah kira-kira kamu udah resting lama, kamu packaging kan? Iya. Di vakum kan. Di vakum Iya. lagi. Di vakum kamu kulkasin lagi Iya. gitu. Hmm. Cuma kalau dibilang kopi itu bakal rusak atau enggak? Enggak lah. Kalau misalnya kamu taruh di bag atau di seal beneran, dia enggak bakal rusak. Tergantung gimana kita jaganya lah ya. Iya, Rasanya ya paling masuk angin lah ya kopi. Iya. Dia rasanya hilang aja. Cuman Cuman kopi itu kopi, maupun diseduh mau gimana tetap pahit nanti. Kecuali kamu iya. udah grind, kamu tinggalin itu aja, dia mungkin rasanya bakal berubah. Iya. Soalnya lebih rekomen kalau misalnya kopi itu Beans, pasti ya, beans-nya. disimpannya Hmm, beans. iya. Cuman orang kadang kan pesennya yang udah di grind itu Betul. karena nggak ada grinder. iya. Mau Itu seduh biasa filter, seminggu ya. udah habis. Iya. Seminggu udah habis. Kita dari tadi ngomongin black Iya. filter, kopsu nih. Kopsu, Aku pengen curhat nih. Nah, curhat ya. kopsu menurut aku yang paling enak itu tuku. Tahu tuku kan? Aku tahu. Wah. Creamy banget itu. Wah, bukan itu kok yang buat dia spesial banget. Oke. Natinya. Natinya. Blend kopinya berarti. Ya. Sama dia ada pakai hazelnut Nah, ataupun Oke. ini almond. aftertaste-nya itu wah gitu loh. Ngerti gak sih? Mungkin Nati ini banget gitu. aku nggak bisa relate ya, soalnya Nah. aku belum pernah coba. Belum pernah coba dia. Aku belum pernah coba. Karena menurut aku tuku itu dengan harga cuman 20. Aku tuh biasa pesen ada settingannya. Hmm. Kopsu, double shot espresso, less sugar, less ice. Oh iya. Itu settingan gila. Itu top sih. Itu settingannya steroid itu. Oh ya, itu udah gila. Itu udah paling enak tuh kok. Itu cuma dengan harga 24.000 tapi dengan rasa kayak gitu. Wah, itu menurut aku gila sih. Paling enak di Koko sendiri udah coba tuku. Udah sempat coba Iya. sedikit aja tapi nggak Iya. banyak. Gimana kalau untuk rasanya? Menarik Soalnya sih. dia ini mendewakan tuku. aku bener mendewakan loh. sih. Udah coba aren sini. Hah? Belum pernah. Udah belum coba pernah. Magic Potion sini. Belum. Coba. Oke. Habis ini coba. Oke. Aku sendiri belum pernah nyoba tuku ya. Nah, Aku cobanya waktu itu kalian. Kalian. Kopi kalian. ya. Yang kalengan. Yang di sana kalengan itu ya. kan. Double ya. shot itu lumayan lah. Itu oke lah. Lumayan lah. Manis doang Enak, lah enak. kalau menurut aku. Tuku Di- sendiri belum pernah coba. Tuku pokoknya best lah. Gak ada yang bisa ngomong sama tentang tuku. Gila men, tuku gila banget. Tuku Gila. luar biasa sih. Ya, luar Dia biasa. buka Korea ya. Iya, kemarin buka di Seoul. Ya, bukan di Seoul nih. Ngeri sih. Ya, tapi pop up doang sih. Cuman Iya. tetap aja buka di Seoul. Tapi udah di Seoul sih udah gila sih. Udah gila sih. Rame loh, ngantri loh. Pasti. Iya. Di Korea aja ngantri loh. Ya nggak lama lagi jadi pemuja es kopi susu kayak Korea ya. Kenapa tuku nggak buka di Batam gue? Idealis mereka kan tinggi. Hah? Idealis mereka kan tinggi. Ah iya. Padahal kalau di Batam oke sih. Minimal Singapura lah. Iya sih. Iya. Cuman anjir Batam serendah itu kah gitu. Gitu loh Batam maksud gue. growing sih coffee scene-nya. Iya. ya, Masih growing, masih Masih growing, developing. iya, Menurut iya, aku ya. need to be faster lah. Ya, itu lebih faster lah ya. Jakarta Iya. gitu. Iya. Wah, Jakarta mah udah gila sih. Jauh Udah, sih. Jauh. ya, udah jauh banget sih. Cuman menurut aku Batam untuk pace-nya sekarang ya, oke sih. Ya. Oke lah. Cuman ya bisa lebih faster lagi. Iya. Cuman untuk sekarang pace-nya oke lah. Menurut Koko apa nih yang ngebuat Batam kayak lambat gitu? Berkembangnya kalau dalam dunia kopi. Dibandingin Jakarta, Jogja gitu. Mungkin warganya Warganya ya. ya Komunitas ada nggak tuh? nggak terlalu sih. Sama inovasi lah, warga sama Inovasi. inovasi. Iya, iya, iya. Kalau coffee shop gak ada inovasi, warga bakal cari yang itu aja. Iya, iya, iya. Gitu loh. Soalnya kopi shop di Batam kayak mereka lebih peduliin kebanyakan
Mereka lebih peduliin kayak tempat, Estetika kan. ya estetiknya Itu sebenarnya apa ya? Itu wajib sebenarnya. wajib ya. Wajib. Ya memang wajib sih. Cuman kayak menurut aku kayak mereka lebih jadi rasanya terbelangkai gitu. Jadi Kalau Menurut aku misalnya coffee shop kamu terbengkalai salah. dengan apa namanya? Oke, nggak ganggu lagi. Udah takut dia. Dengan konsep yang bagus, Hmm. interior yang oke, terus kopimu enak. Ya agak menutup kemungkinan orang tuh bakal datang lagi. Iya, Gitu. iya. Benar. Lebih ke sana sih. Kalau Hmm. misalnya dirimu hanya jual tempat, contohnya kayak interior yang bagus, tapi kopimu biasa aja, orang Ah. tetap bakalan pergi juga. Iya, Jadi kayak makanya. alangkah lebih bagus biar orang repeat order terus ya. Iya, RO biar terus. arrow ya, arrow terus ya. Why not dua-duanya? Iya. Kan? Iya. Jadi datang Benar, ke sana, kopi enak, suasana enak, Iya. pasti return. Hmm. Pasti return. Mungkin warga Batam lebih pentingin comfortability nggak sih? Iya. Ya, kebanding kayak kualitas kopi gitu ya, mungkin ya. Balik lagi kan Batam itu masih scene kopinya ya, masih developing kan. Masih jauh. Ya, Ya, jauh masih ya. jauh, Jadi jauh. orang-orang sini juga masih banyak yang baru-baru belajar, Ah, yang belum mengerti sepenuhnya kopi itu harus ya, gimana. ya, gitu. ya. Sebenarnya ada hal baik sebenarnya sih. Robusta kan naik harga. Perusahaan harga ya? Robusta naik harga, tapi Robusta Indo ya. Kalau Ah. Vietnam saya kurang tahu. Kalau misalnya orang nggak pakai Robusta lagi, orang pakai Arabica. Jadi Iya. kopi susu pun agak Arabica, susah iya. di develop. Ah. Gitu. Jadi kayak antara dia naik harga, kopi susunya, Iya, ataupun ya dia pakai Arabica. Hmm. Dua pilihan aja sebenarnya. Robusta lebih mahal. Robusta sekarang kan udah 100 ribuan green beans only. Iya sih. Kemarin kalau Roasted yang beans ini 150 kayaknya nanti ke Tapi depannya. bukannya Arabica di 200-an juga ya, enggak ya? Per kilonya. Tergantung. Tergantung. Ya. Ada yang di below 200, green beans-nya Iya. ada di atas 200 ada juga gitu. Tapi ya kopi susu pakai Arabica aku nggak bisa sih. Kopi susu pakai Arabica. Nggak bisa. Nggak kami bisa, udah Bang. ada resepnya kok. Ada ya? Tenang. Blend kah atau Arabica full? Arabica full. Aku nggak bisa. Aku Jadi kopi susu tetap Magic Robusta. Potion ini sebenarnya kita pakai Arabica. Oke. Magic Sebenarnya. Potion ini apa sih kok? Itu apa tuh? Nggak boleh. Nggak, itu apa gitu loh. Jadi Magic Potion ini terinspirasi dari salah satu coffee shop di Jogja. Oke. Jadi pas saya ke Jogja, teman saya ada suruh mampir ke sebuah tempat yaitu Space Roastery. Aha. Space. Dia ada es kopi susu geisha. Ah. Es kopi susu geisha dia hintnya floral dan ada hint of berry. Jadi di mana saya mikir, saya kayak Batam belum ada deh. Ah. Saya coba buat di Batam. Oh. As in bukan mirip banget. Aha. Tapi kayak ada DNA-nya dari Ah, sana iya, juga. iya, Jadi kayak iya, kita iya. agak melupakan inspirasi dari Iya, sana iya, gitu. iya. Jadi kita buat pakai beberapa sirup juga, floral juga, dan juga kita agak pakai berry sekarang. Tapi ke depan bakal pakai berry lagi. Ah. Kita pakai apa namanya? Lychee or peach, kita masukin ke dalam. Terus kita pakai double shot of Robusta. Sekarang dulu kan pakai Arabica, sekarang Robusta. Ah. Magic Potion. Magic Potion. Sama kita pasti ada topping cream. Gitu. Oh, ini menarik nih. Nanti boleh dipesan. ya? Nanti boleh kita pesan. Yeah. Itu ya kenapa kami mau highlight Magic Potion sebenarnya. Cuma kayak mungkin menurut saya sekarang aren kami lebih enak sekarang. Ah, iya. Aren masih di atas ya, Aren. Selama 4 bulan R&D akhirnya enak. Iya. So nanti kau Magic Potion, aku aren. Ada, boleh. Oke. ada, boleh, Nah, boleh, kita boleh, tes boleh. nanti. Boleh. Nah. Off cam. Off cam. Ya, jadi untuk mengakhiri episode kali ini, aku pengen nanya satu sama Koko. Ya. Pesan apa yang kau bisa sampaikan ke viewers sebagai salah satu pelopor kopi lah di Batam? Untuk pemilik yang doain kopi atau enggak? Yang mau mungkin yang mau berkarir dalam dunia kopi lah gitu.
Start aja dulu. Start aja dulu Iya. ya gitu. Gaskan aja lah ya. Gaskan aja dulu. Modal memang banyak gitu. Iya, kalau ada modal, gaskan. Iya. Kalau gak ada modal, gaskan juga. Gaskan juga ya. Gaskan aja. Pelan-pelan Pinjam tapi. di bank kayak pinjam Jangan, di. jangan pinjol tapi ya. Ya, jangan pinjol tapi. Nggak, cuman kalau untuk yang espresso base lah ya, itu sebenarnya ada substitusi yang lebih murah, ya kan? Kayak rock presso gitu-gitu kan nggak semahal mesin espresso lah ya. Grinder juga. Flare, iya. Ya, flare ya kan. Sekarang kan ada yang jual espresso yang di pumping itu loh. Oh iya, yang Iya. dia tekan gini kan ya. Iya. Itu bisa ada, iya. Ya mungkin nggak se strong mesin espresso lah ya. Kalau kamu butuh espresso ya udah gas Iya, aja. gas aja iya. Tapi kan boleh dicoba gitu. Iya. Ah. Saya dulu aja espresso pakai Aeropress. Aeropress ya. Tapi Bisa-bisa aja. nggak sekental espresso Ah. itu. Cuma setidaknya menyamai. Ini aku harus lebih mendalami lagi nih. Di sini Koko filter cuman pakai origami aja ya? Atau Nggak juga. Nggak juga. Kita ada pakai Hario, Hario kita juga ada ada. pakai Aurea mungkin kadang. Ada rencana masuk ke kayak Trecolate gitu-gitu nggak? Drip Sempat pengen, cuman Pengen ya? kayaknya enggak. Terlalu susah untuk terlalu susah dicuci. ya? Oke. Tapi kalau misalnya emang mau ala kopi saya ada. Oke. Untuk Mama Brew ya saya ada. Iya. Saya ada jual. Gas. Jadi paling Nah, jadi buat kalian warga Batam nih, udahlah. Gak usah ini lagi. Ini udah the best place in Batam nih. Jangan lupa datang ke Iya, Grind Now ya. Grind Now, man. Buat pecinta black, Highlightnya aren, apa kok? apa Aren segala sama macam. Magic Potion ya. Aren Magic Potion, ginger beer kita buat Ginger sendiri. beer ya buat sendiri ya. Ini jangan lupa Bukan juga sabun black sendiri. ya. Yang Black penting jangan lupa tapi juga. highlight juga. Black. Mungkin underrated ya. Underrated. Mungkin Underrated, underrated ya. underrated. Cuman underrated ice black americano-nya juga Ya. Ya. nice ya. Menurut Tunggu saya apa can be lagi better. sih Iya. gitu loh. Can be better. Can be better Alone. ya. Iya. Cuman for now underrated. Iya. Highlightnya masih Iya, Magic iya. Potion ya, Aren Iya. ya kan. Belum pernah coba sih Magic Potion sama Nanti aren. abis ini kita Nanti coba abis ini ya. kita coba. Boleh. Ya udahlah, Nah. begitu aja lah ya berarti. Iya. Boleh, Pokoknya datang aja deh Grind Now. Yep. Ini the best place lah di Batam. Nanti lokasinya taruh di bawah. Lokasi di sini deh. Oh sini ya, Sini. Di sini. Nah, Boleh. di sini. Jangan lupa ya. Iya. Oke, mungkin segitu aja deh dari episode kita kali ini. Ya, mungkin kalau misalnya viewers pada pengen lihat lagi part 2 boleh. Boleh. Part 2 Boleh. lagi. Iya. Ya, Boleh kita ngomongin yang lain tapi ya. Boleh. Iya, kita ngomongin yang lain boleh banget. Kita ngomongin yang lain. Iya, untuk episode kali ini kita highlight di kopi aja. Di kopi dulu ya, Nah, di kopi dulu. Kopi pun sebenarnya belum cukup. Ya, Ini aku aja belum bilang, cukup. kita kalau sebenarnya. mau ngomong kopi semua, ini podcast bisa 5 Iya, jam. bisa 5 episode-nya. jam, bener. Bener loh. Iya, dan aku duduk cuman iya, gitu aja. Gitu aja. Ya nggak apa-apa. Oke lah. Segitu Jangan aja lupa ya. like, Jangan lupa komen, ya, like, and subscribe. Ini IG, And share, and and share. share. Iya, and Ini share. IG Koko sama IG Grind Now ya. Ya, di sini deh. Di sini juga Di ya. sini. Di sini juga. Nah, Di sini boleh. juga. Iya. Ini Di sini kan. jangan buat PR edit. Iya, biar kita pair dulu editor kita. Ya, mungkin segini aja ya. Thank you semua ya. Thank you semua, bye-bye. See you guys soon. Bye-bye.